Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bukan, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wes, aku wis jawab kan. Karena kan dari gini kita itu punya podcast sebelumnya, kita Konco Rembuk podcast. Itu kita secara reguler, secara konsisten itu upload di Spotify. Kebetulan tiap 2 atau 3 bulan sekali. Kebetulan. Oke. Nah, sekarang kita pengen mendatangkan bintang tamu. Sebelumnya udah ada bintang tamu sebelumnya. Ya, sempat ada bintang tamu, tapi itu di podcast. Sekarang kita mau nyoba formula baru kalau kita taruh di podcast dan kita videokan. Dan kita Wah, masuk akal. Masuk akal, ya kan? Jadi nanti bisa taruh di YouTube sama Spotify. Jadi kita mau upload Spotify ini. Jadi Oza ini tamu kehormatan karena bintang tamu pertama yang akan ada di YouTube Konco Rembuk. Oh iya. Betul. Waduh, Dan ini berat episode segi pertama berat. di YouTube. Kayak episode pertama. Berat. Ya, Itu ngasih beban di awal lagi susah ya, susah. betul. Jadi ikilah rada agungkan dirimu bagaikan sultan. Sebenarnya kita iki ya ngundang awakmu iki satu ketertarikanku adalah kamu kan gaya macarum ya dan sangat aktif di sosial media, terutama membagikan pengalaman yang mungkin bisa dikaitkan dengan dunia STEM, sains, teknologi, sering aktif sekali membagikan. Dan saya juga lihat di komunitas Macarum di WA itu juga beberapa mungkin siswa atau mahasiswa yang aktif memberikan feedback, dan Oza ini sangat aktif memberikan jawaban, memberikan respon, bahkan sharing hampir setiap hari, sharing tentang beasiswa, tentang apapun di komunitas yang Oza bentuk, itu komunitas Macarum. Jadi ini sangat menarik ya, karena sebetulnya jarang sekali ada orang seperti ini. Terutama sepertinya Macarum menghasilkan atau tidak menghasilkan, sepertinya belum ya. Belum komersial. Belum komersial. Insya Allah secara komersial enggak. Ya. Ya, nanti nah, lah suatu saat nanti mungkin. Sedangkan sekarang kan banyak sekali ya orang fokus untuk mengkomersialisasikan apapun. Konco Rembuk walaupun pendengarnya cukup banyak ya, lebih dari 2, itu juga kita tidak fokus komersial. Jadi Belum mungkin kayaknya. Iya, mungkin insya Allah. Tapi poinnya adalah kita ingin membagikan cerita-cerita yang kebetulan kami ini kan mendapatkan kesempatan untuk sekolah tinggi, apalagi sekolah lebih dari jenjang S1 itu S2, S3 itu persentasenya cukup rendah di Indonesia, mungkin sekitar kalau digabungkan 0,8%. Sehingga cerita yang dibagikan mungkin sedikit sekali orang yang dapat mendengar ceritanya secara langsung, bagaimana pengalamannya selama studi atau bekerja atau menemukan inovasinya seperti apa. Nah, di sini saya ingin menggali hal tersebut terus dari Oza. Mungkin bisa diceritakan Zah, perkenalan diri dulu seperti apa? Monggo. Siap. Sesuai briefing ya. Sesuai briefing. Iya. Jadi kita kayaknya dipertemukan satu jalur studi. Artinya kita sama-sama alumni ITS gitu kan ya. Nah, tapi jauh sebelum itu, kalau kita ngomongin background, saya itu dari satu kota di Indonesia yang bisa dibilang sebenarnya kaya banget. Cuma kalau udah ngomongin terkenalnya apa, kadang-kadang susah. Nah, dulu bahkan sampai dulu pun inget banget waktu SD lah, paling SD gitu kan. Kita ketemu sama teman dari kota lain gitu, kadang-kadang dari mana, dari Bojonegoro, itu di mana ya gitu kan. Kayak kadang-kadang mikir gitu, kita menjelaskannya gimana, karena Bojonegoro itu tidak lebih terkenal dari Lamongan, tidak lebih terkenal dari Tuban, padahal dulu Lamongan, Tuban, Jombang dan lain-lain itu eks-karesidenan Bojonegoro. Kan lucu ya, ya kan? Kita waktu zaman kerajaan, zaman karesidenan itu Bojonegoro itu terkenal gitu loh, bahkan ya tapi terkenalnya banjir gitu, kekeringan, jelas ya. Sangat negatif ya. Betul. Sampai akhirnya ketemu sesuatu yang bisa dieksploitasi. Minyak, ya kan? Oh iya. Sebelum minyak itu nggak terkenal sama sekali. Bojonegoro lah di sini ya kan, masih tiap musim banjir, musim hujan banjir, tiap musim kemarau kekeringan, ya gitulah. Nah, akhirnya ya
bisa dibilang 30 tahun yang lalu, 31 tahun yang lalu saya lahir di Bojonegoro. Terus TK, SD, SMP sampai SMA stay di sana. Asli sampai ya, ngasli nyel. asli. Wes kita ngomong Bojonegoro itu kayak, tapi orang tuaku nggak asli Bojonegoro. Yang asli Bojonegoro banget nggak ada sih. Soalnya kakek nenekku yang dari mama itu dia asli Cepu justru malahan. Cepu malah gak ngerti. Kadang-kadang orang nggak ono sih ngerti Cepu itu. Cepu itu juga perbatasan. Ini ya menjelaskan sesosok manusia yang melakukan sesuatu. betul. Padahal Cepu itu nggak jauh juga dari Bojonegoro gitu kan, perbatasan lah intinya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, kakek nenek dari papa dari Lamongan, terus tinggalnya di Lumajang. Terus akhirnya ya wis, papaku penempatan jadi guru di Bojonegoro, mamaku juga di Bojonegoro. Waktu itu terakhir tugasnya dari mbahku, dari kakek kan kebetulan polisi yang dari mama, kakek yang dari papa itu tentara. Jadi bisa dibayangkan musuh bebuyutan jadi besan, gitu kan ya? Jadi ini yang mempersatukan ya? Iya, zaman dulu kan polisi tentara itu kayak musuh gitu kan, zaman dulu kan kayak ya ini itulah. Nah, makanya dari kecil aku dapat didikan semi militer, ya kan? Jadi aku bener-bener apa namanya? Mungkin itu sih yang membentuk akhirnya. Dalam perjalanannya akhirnya aku jadi orang yang cukup keras kepala gitu. Akhirnya karena pada dasarnya ya kalau nggak disiplin pasti ada hukuman tertentu gitu kan. Yang mungkin kalau buat orang-orang anak-anak Gen Z dan Gen Alpha sekarang nggak cocok ya, kalau dikerasin dikit kan susah ya. Tapi aku hidup di keluarga yang cukup strict waktu itu. Aku punya satu kakak 5 tahun jaraknya sama aku, cewek. Dan yang bikin aku agak bisa dibilang bebas lah aku bisa keluar negeri, aku nggak usah pulang ke Indonesia lagi karena aku wis ayem, kakakku wis nunggu orang tua. Kakakku kan apa namanya PNS nutritionist di salah satu puskesmas di Bojonegoro. Jadi aku bilang oke, aku gak balik gak masalah. Aku udah situasinya aman, sama gitu. seperti saya ini. Ya, sama. Jadi intinya kayak oke, aku bisa kemanapun lah. Yang penting apa jenenge duitnya mulih lah, kan? Nah, terus ya udah dari SMA kuliah S1 itu sebenarnya ITS jadi pilihan kesekian. Karena nggak tahu zaman dulu kayaknya hype-nya kedokteran ya. Meskipun mungkin saya mendambakan kedokteran itu di masa yang salah kayaknya. Mungkin kalau sekarang anak-anak sekarang bisa bilang mau masuk kedokteran, oh ITS bisa, bisa ya. Kalau zaman kita dulu kan nggak bisa gitu kan. Nah makanya 2012 itu saya pengen jadi dokter tapi di zaman yang salah. Akhirnya beberapa kali nyoba dari mulai SNMPTN undangan, kita kan dulu undangan, terus tulis sampai mandiri pun kita nggak bisa tembus lah waktu itu. Pengen daftar mandiri pun kita pikir-pikir worth gak sih gitu kan, karena mandiri kan setelah penerimaan tulis kan, ditulis pilihan kedua aku milih material. Kenapa material? Ya dulu tujuannya sesimpel gini, asal pokoknya nggak dekat-dekat sama kesehatan. Udah nggak diterima satu harus masuk engineer. Kita menciptakan pembeda lah intinya. Dorongannya sakit hati ini berarti. Betul. Dorongannya adalah dari sakit hati. Nah tapi dan ya agak sakit hati juga, bisa dibilang sakit hatinya cukup dalam karena akhirnya di mantan terakhir saya putus gara-gara saya nggak jadi dokter. Salah pilih jadi akhirnya di situ kayak oke lah, masuk material ITS. Terus tapi kayaknya saya belum bisa move on waktu itu. Waktu itu aku belum bisa move on. Akhirnya tugas akhir biomaterial. Nepet ke kesehatan lagi gitu kan. Sampai cari data ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, nyari data ke Dinkes Jawa Timur dan macam-macam lah dulu. Terus ya mungkin dari sana mulai ada ketertarikan. Oh ternyata material nih cukup menarik. Karena yang tak rasakan 1-2 tahun pertama itu kayak karena material juga jurusan baru ya.
Yang Ya, tak rasa untuk ITS ya saat itu ya. waktu itu ITS masih baru dan aku ngerasa kayak wah tahun pertama kedua ini kok mata pelajaran SMA ngerti ya. Ya Cek betul. kayak betul. fisika dasar, kimia Kalkulus. analitik lah, ya kalkulus dan kayak aku insight SMA udah cukup lah intinya gitu. Ngeremehin. Nah, waktu itu pun akhirnya ngerasa wah insight SMA udah cukup bawa IPK cukup tinggi gitu kan, 3,7. Aku tahun-tahun awal aku 3,7, 3,7 setengah lah. Iku merasa bangga. Wah aman aku gak ada sinau iso. Terus ternyata asli wes bener. Dulu itu saya cukup besar kepala waktu itu. Cukup lah 375 gak ada sinau aman ya. Masuk tahun ketiga masuk mulai mata kuliah pilihan, penjurusan dan macam-macam gitu kan. Mulai masuk lab. Mulai bimbang. Wah ya apa kira iki lebu lab endi? Aku ngerasa gak jelas ya, biar masuk gak ngerti. Dia kayak teman-temanku kan yang lain masuk dengan motivasi. Sedangkan aku kan tadi masuk karena dendam tadi ya. Akhirnya kan aku bingung. Ya aku mlebu lab endi yo kan. Akhirnya di tahun ketiga itu kebetulan ono ujian aslab ya waktu itu. Kayak ngerasa tapi ada satu lab iku sing garang iku ngalah-ngalahi himpunan. Pride-nya tinggi. Pride-nya itu pokoknya lek ono jaket iku metu arek himpunan ciut lah. Dan ini mungkin mikir, yang belum tahu di ITS sangat umum seperti itu ya. Pride organisasi maupun lab atau himpunan atau apapun itu BEM itu penting. Pride-nya itu tinggi betul. Iya, wis bener. Akhirnya aku ngeliat kayak masuk akal nih, kayak iso mlebu rono kan. Lab metalurgi namanya. Karena di situ kita lab metalurgi ku nggak koyok lab liyane. Lab liyane kan kadang kayak misal lab kita ngomong lab kimia kan main ini kimia, lab fisika main ini gelas ukur ngono-ngono lah anggone nggonku iku. Nah, lab metal iki gabungan mesin bubut, graji, metalografi, furnace, ono kabeh. Jadi misal gelut ngono tak siram wesi panas isok lah. Ngono intine. Tipis lah kayak tukang las lah ya. 11 12. Nah, akhirnya kono kayak ujian masuk dan itu memang aku ngerasain bener-bener lab metalurgiku pressure-nya gede pas tes itu. Dari 150 orang yang ikut tes satu angkatan ya. 150 ya. 150 satu angkatan kan 156 apa 160 aku lali. Lebih dari 90% daftar. Iya, 150-an itu mereka nyoba. Bahkan yang udah masuk lab lain pun nyoba daftar kan kurang ajar. Jadi akhirnya komitmen dipertanyakan ya. 150 orang lah. Itu sampai 3 kelas kok nek gak salah biyen iku tes ujian, tes berkas ke saring tinggal 100. Terus tes tulis ke saring tinggal 50. Mari tes tulis 50, tes wawancara nih gak salah biyen. Akhirnya terjaring cuma 6 orang. 5 apa 6 orang yang keterima. Berarti teko 1 seket nang 6 itu bayang lo kan seketat itu. Makanya dari menjalani proses itu aku mikir, oh yo pantes lek arek himpunan koyo wedi kabeh karo wong metal ya. Intinya iki kudu otot tok ngono lho sing metu kan biasa graji ya, tapi ternyata juga dari melalui seleksi ketat. Penyaringan. Seleksi ketatnya seperti itu. Jadi kayak aku masuk qadarullah aku masuk tahun ketiga. Aku mikir mulai, wah iki masuk mulai wis. Ya wis aku fokus nang kene. Barulah aku mikir mana. Oh iso ngecor ya nang kene ya. Oh iso gawe iki ya nang kene. Nah, barulah ya sing dipikir ngecor. Iya. Soalnya akhirnya teh aku ku ngecor casting kan. Oke, iso ngecor ya nang kene. Iya, wah iso ngecor iki. Iso gue karakterisasi karakterisasinya ku macam-macam lah nanggon aku iso gawe. Oke. Masuk akal. Akhirnya aku kontak lah waktu itu koyoke masih petinggi di departemen tapi belum jadi kepala departemen. Aku approach jenenge Pak Agung. Prof Agung saiki. Prof Agung itu waktu itu sih Pak, saya mau ini apply jadi mahasiswa bimbingan. Lah kan masih lama ada yang mau ngono. Terus tapi saya ngerasa pengen masuk ke biomaterial gitu. Udah cocok nih kayaknya sama jenengan gitu kan. Terus, oh iya boleh. Tapi masalahnya saya ada banyak kesibukan. Loh iya gak apa-apa Pak. Tapi artinya kan masih tetap bisa bimbing. Iya tapi kamu harus nyari pembimbing kedua yang bisa benar-benar bimbing kamu. Akhirnya aku mikir kan wah ya apa golek pembimbing kedua susah kan.
sing biomaterial. Waktu itu ketemulah aku sama istrinya kepala departemen waktu itu. Jenenge Bu Yuli. Angkatan pertama material MT01. Aku bilang, waduh ini dosen MT01. Terus belum terlalu tua ya, karena kan jurusan baru ya. Bahkan aku ngomong enom lah, energik wong. Waktu itu beliau udah persiapan menjelang S3. Masih master waktu itu. Nah, aku agak sedikit guilty itu waktu itu gara-gara tiap mata kuliah beliau di angkatanku tidak ada orang yang pernah dapat nilai A. Karena yang aku dengar dari senior-seniorku, nek nanggone kelasnya Bu Yuli, yang sempurna hanyalah Tuhan. Kon gak ngarai oleh A. Lek kon nilai paling pinter ya apa pasti AB. Ngomong ngono. Oke, gini kan. Aku nang hatiku kayak oke, challenge accepted gini kan. Aku tiap milih mata kuliah, aku selalu mikir, Bu Yuli ya coba. Bu Yuli, aku selalu nyoba challenge itu kan. Dan temen 4 mata kuliah beliau aku ingat metalurgi 1, metalurgi 2, perpindahan panas, karakterisasi material. Iku kena Bu Yuli terus. Dari arek-arek, kok nanti jodoh sah gue. Terus kan random ya, iku ngacak random. Akhirnya bener dapet. Nah, aku dari 4 mata kuliahku sing garai IP ku melorot, aku gak pernah oleh A. Jadi aku mesti yang menarik kan kamu cerita ya semester 1 2 masuk material karena sakit hati. Berarti kan motivasi untuk masuk material kan nggak ada ya. Umumnya kan orang misalkan, wah aku pengen kerja di sini, masuk jurusan pertambangan. Umumnya dulu gaji besar oil and gas ya kan, pertambangan sangat masa-masa itu nggak tahu sekarang. Tapi kan nggak ada motivasi. Terus tahun 1 2 menjelaskan bahwa ngentengno ya kan. Terus tahun ketiga malah nge-challenge. Ya, betul. Malah menerima tantangan. Nah, ketika menerima tantangan kan terkadang perlu motivasi kan. Nah, apakah tahun ketiga udah mulai tertarik karena masalah masuk lab metalurgi atau karena apa? Ketertarikan itu muncul. Titik balikku masuk metalurgi, masuk lab metal itu. Pokoknya aku melihat kayak, aku udah masuk di kasta tertinggi. Berarti mendapatkan posisi istilahnya ketika mengalami sulit, ya kan sulit ya masuknya. Iya, benar. Terus ketika mendapatkan muncul rasa kepuasan. Iya, muncul puas dan waktu itu bisa dibilang agak jumawa. Aku iso rek, ngerti nggak? Akhirnya malah passionate ya kan, usia muda umum. Nah sepertinya semua gitu. Jadi passionate. Tapi sebelum muncul passionate kan tidak ada ketarikan. Terus menurutmu apa yang mendorong untuk tetap maju? Paham nggak? Mendorong tetap maju. Dikala awal itu tanpa motivasi. Karena kan sering ya bahasan soal passion, bahasan soal aku milih sesuatu harus sesuai passion umum lah. Walaupun sepertinya kita tidak mengadopsi itu mungkin. Tapi sebelum menemukan passion kan ada kerja keras itu. Yang mendorong terus kerja keras dan terus mencoba sampai di titik mencapai klik puas gitu. Maksudnya puas terus akhirnya seneng. Menurutmu dorongan apa yang memunculkan itu, terutama dari sisi mungkin tumbuh keluarga atau seperti apa? Nah, terutama saja nih keluarga. Sebenarnya yang jadi motivasi kuatku tuh keluarga, karena waktu itu, nah ini ternyata ada sedikit sedikit harapan yang mungkin itu juga yang bikin aku gagal kedokteran. Papaku iku diem-diem sakjane biyen pas zaman STM, bawa kan STM ya, tapi ujung-ujungnya kuliahnya nanggone keguruan. Terbersit pengen kuliah ITS. Dan ketika nggak jadi, papaku kan jadi guru akhirnya. Terbersit pengen dua anak kuliah nang ITS, tapi gak pernah ngomong aku. Terus? Nah, akhirnya pas aku mlebu ITS, aku kayak papaku tuh selalu sing excited malah papaku malah. Ya apa? Di pelajaran itu kayak excited kan. Aku di situ kayak curiga kan ya aku kok kayaknya sih excited kok jenengan Pak aku ngono. Iya le, papa iku biyen pengen mlebu ITS, tapi gak duwe biaya. Nyesang kon aku. Wah, aku wis oleh privilege ya. Artinya aku bisa masuk meskipun lewat negeri kan jatuhnya murah ya. Biyen zaman biyen niku semesteranku ya nek gak salah cuma 1,9 juta. Pas zaman niku.
Oke. Kan gurung UKT, kan Iya, gurungan betul, UKT kan. betul. Masih ya. Tadi cuma sekitar Gurung 1,9 UKT. juta, terus uang gedung itu nih nggak salah nggak sampai 10 juta. Ya, Pokoknya inilah Era- aman lah ya. 2012 sih era ITS murah. Era Iya, terakhir iya. ITS murah. Betul, karena adik Sebelum tingkatku UKT. UKT ku adik tingkatku uang gedung wis 32 juta. Betul, Edan nggak? 2013 UKT betul. Betul. Tadi wis bener-bener di situ aku mulai nyes itu. Oh, aku wis oleh privilege ternyata, Pak. Tapi aku inget di tahun kedua itu mamaku kan wis ngerti ya. Model entek anak iki ngerti males apa enggak, ngono kan wis paham. Aku wis ngene. Le, papa mek mama iku sik ono tabungan. Hmm. Lek misal kamu gak puas sama kuliah yang sekarang, Ya. daftar mana gak apa-apa kedokteran. Tapi waktu itu pertimbangan utamaku adalah ternyata uang gedung kedokteran itu selalu di atas 50 juta dimanapun kampusnya. Oke. Nah, pemikiranku cuma ini, lah nek papa mek mamaku ono tabungan, timbangannya digawe aku kuliah mana kedokteran, mending tak gawe aku sampai lulus. Ujung-ujungnya kan gak segitu biayanya, iya kan? Mulai di situ otak mulai berpikir prinsip ekonomi. Jadi lek iso, wah aku lek misal apa jenenge? Timbangannya nuruti ngono-ngonoan, mending aku tak tekunian nang kene. Nah, itu kayak semacam ada dorongan dari, bukan dorongan ya, karena orang tua aku juga masih membebaskan. Misal aku pengen keluar terus nyoba lagi kayak gimana, tapi kadang-kadang orang itu ini juga lucu ya, trik psikologis manusia itu kadang-kadang lucu. Semakin kamu di pressing strict, kamu bakal makin berontak. Tapi ketika semakin kamu dibebaskan, kamu bakal kayak enggak, kayaknya nang kene aja, ngerti nggak sih? Jadi kita Tapi kan jadi punya awal-awal kan menjelaskan kan Muza menjelaskan bahwa orang tua itu mendidik dengan didikan militer. betul. Berarti kan secara disiplin ketat ya, dan ketika tidak sesuai dihukum. Betul. Di titik mana orang tua mulai membebaskan pilihanmu terutama ya. Saat aku mulai dablek, Itu SMA atau aku itu tipikal arek penurut. Oke. Nek iyo wong tua wis ngomong enggak, aku enggak. Nah, SD, SMP, SMA aku sampai SMA kelas 1 itu aku sik nurut lah. SMA kelas loro mulai duwe SIM, go motor dhewe. Terus di saat itu juga aku mulai kenal, wah ngopi nang jobo. Oke. Wah, apa jenenge warnetan sampai Nongkrong, dini hari. Iya, dini pokoknya hari. nongkrong. Nah, aku sampai gak mulai kadang-kadang lek malam minggu. Iku turun nang omahe kanca, kosane kancaku pernah gitu. Nah, sejak saat itu orang tuaku mulai mengubah pola didikannya, bahwa oh, arek iki koyo gak iso dikeras. Nah, akhirnya mulai buka sedikit demi sedikit kayak lebih. Jadi meskipun sakjane orang tua aku keras itu, tapi ruang dialog itu selalu ada dari aku kecil. Oke. Cuma jadi menurutku terbuka ya hitungannya. masih terbuka. Dan menariknya lagi orang tua aku itu akan selalu ada sesi dialog mari sholat maghrib jamaah. Oke. Jadi mari sholat maghrib, kini kan ngaji saat durunge gara PR sinau itu selalu ada ruang dialog. Oke. Kadang bahas sesimpel keuangan bulanan. Aku ku eruh gajine bapakku. Aku ku eruh rego-rego opo bahan-bahan opo itu yo gara-gara sesimpel itu. Jadi meskipun beliau-beliau semuanya keras, belajar ekonomi aku ngerti ya. Iya. Dari kecil. Iya. Dari kecil. Wis Nanti aku terbawa mikir, iya kegawa iku bisa. Jadi bener-bener aku melihatnya waktu itu orang tua juga sedikit mulai, artinya gini, wes mulai gak main fisik aku nang SMA. Kalau aku mulai berontak itu kayak apa jenenge apa ya, orang tua udah mulai melihat oh arek iki tambah gede, kayak gak iso di cara seperti itu gitu. Nah, akhirnya dari situ aku mulai merasakan bahwa orang tua udah memberikan kebebasan, didikannya udah tidak sekeras dulu. Jadi aku sudah mulai bisa mikir dengan, bukan lagi mikir gara-gara depressing, tapi mikir gara-gara logikaku dewe akhirnya melaku. Mulai menemukan jati diri ya, mulai mencari jati diri. Iya, ada kebebasan. aku bisa bilang umumnya SMA ada kebebasan. Bener. Akhirnya aku SMA, kuliah, bahkan kuliah itu sampai aku pernah, bahkan aku bisa bilang awal-awal kuliahku itu sempat aku sih rada mulai kayak semacam attachment dengan rumah masih ada, tapi keinginan untuk detach dan hidup mandiri itu pengen gitu, ngerti ya? Iya. Berarti kemunculan attachment itu karena
Ya karena satu, orang tuamu terbuka, bener nggak, Lek? Terbuka ketika mau berubah, terus dia beradaptasi dengan perubahan itu, atau hal apa yang membuatmu masih attach terhadap rumah? Karena menurutku sangat penting ketika kita masih melihat keluarga itu sebagai rumah. Senakal-nakale awakmu, kamu akan balik nang prinsip keluargamu lah ini. Iya, pasti Sing gitu. paling besar itu kan kadang ono sing dikangen ya. Dialog sing kamu ceritakan setelah maghrib, atau karena kamu melihat bahwa orang tuamu itu menyesuaikan karo pertumbuhanmu. Iya bener. Aku sepakat. Artinya bukan yang pertama atau yang kedua, tapi justru kedua-duanya. Jadi aku punya dapat role model bahwa aku pun sampai saiki membiasakan bahwa anakku sih cilik ya, tapi artinya aku membiasakan bahwa setelah sholat jamaah ngono kan, arek cilik kan aku nggak mau sholat ya wis umur 3 tahun jarno lah ya. Mari ngono ono waktu attachment bareng-bareng, terus iso waktu apa jenenge cerita-cerita sing kadang-kadang menurutku ceritanya itu simple kan. Bahkan sampai lagi arek iki mulai tak ceritani, ayo kan jadinya Hisal ya. Cerita tentang gas. Cerita tentang zat padat, cerita tentang zat cair. Ini aku mulai tak lebokno. Terus berarti wis entuk pelajaran fisika dasar ya. Iya. Ben gampang lah. Iya, berarti kadang misal aku lagi masak, aku lagi ngerebus sopo kan ya. Kan mulai ono putih-putih, dia kadang ndelok ini. Ini dari zat cair jadi zat gas, namanya menguap. Nah, nanti mulai aku jadi mulai deh kadang-kadang mulai attach lah di situ. Mulai tunggu lah. Ujung-ujungnya mengimplementasikan ini ya, nilai-nilai yang kamu dapat dari keluargamu ke keluargamu yang sekarang. Betul. Istilahnya. Iya, benar. Dan tapi ya dari situ aku attachnya. Nah ini di journey kuliah ya, karena sepertinya kuliah sangat membentuk. Sepertinya kayaknya setiap orang kuliah S1 itu salah satu yang membentuk kita. Setuju nggak? Betul, sepakat. Kita ke depan bahkan fondasinya itu kuliah S1, bener nggak sih? Bahkan S1 itu salah satu zona abu-abu yang menurutku ngubah aku 180 derajat. Kenapa? Aku itu SD, SMP, SMA, itu masih bisa dibilang high achiever. High achiever itu dalam arti aku selalu nggak lepas dari Big Five lah, Big 3, Big 5 lah, artinya secara ranking akademik. Tapi di situ ada kondisi di mana aku jumawa terlalu cepat. Nanti aku sombong, ngerti gak? Aku saking seringnya high achiever, aku sombong, aku merasa semua yang tak lakukan itu ya karena diriku sendiri ya, ngerti gak? Dan aku kondisinya terlalu individualis. SD, SMP, SMA aku ngomong karena aku ngerasa gak butuh uang. Aku gak butuh, maksudnya koncoku pun ono ya. Ujung-ujungnya lo kon sing nyontek aku. Ngono kan, nanti ada rasa seperti itu. Nah, akhirnya aku jadi individualis banget dan aku tidak punya teman lebih dari 3 orang selama lebih dari 5 orang lah. Ono SD, SMP, SMA tak total konco cedekku cuma 5 paling. Oke, misalkan lah lebih dari 2. Itu artinya wis cukup lah. Tapi kita mulai itu kok SD, SMP, SMA lo yo. Iya. Bener-bener di total. Nek arek-arek kan kadang wah konco iki cedek zaman SD aja. Sifatnya aku kolektif ya. Ayo, aku gak iso koyo ngono. Zaman kuliah mulai gara-gara aku mulai udah artinya attachment sama keluarga masih ada, tapi aku udah mulai jauh dan jarang pulang juga kan. Nah, di situ aku mulai bisa membentuk diri, ternyata urip sosial itu gak ditentokno kok nggone achievement akademikmu. Oke. Dari itu aku udah mulai mikir bahwa ternyata akademik gak terlalu butuh-butuh banget kok. Maksudnya bukan terlalu gak butuh-butuh banget ya, artinya gak segalanya tentang akademik lah. Ya. Istilahnya menerima ada perspektif lain yang masuk. Akhirnya di situ, ya kan ngerti dewe ya. Akhirnya aku zaman S1 itu tipikal ITS, tipikal arek-arek kuliah teknik ya. Pasti kan pengen organisasi itu kan. Akhirnya di situ aku mulai menemukan rumah di organisasi itu nggak cuma satu. Aku yo himpunan, aku yo nanggone fakultas, BEM fakultas. Terus aku juga nanggone BEM ITS itu di kepemanduan. Jadi aku mulai bisa membuka diri, aku mulai bisa koyok ternyata komunikasi karo uang itu penting. Di situ aku merasakan kayak ternyata komunikasi itu penting.
yang akhirnya bikin aku mau keblinger mulai tahun ketiga sampai tahun keempat menjelang lulus itu iki lucu, ono rumusan lucu. Di dalam tiap semester kan kita punya persentase yang boleh nggak masuk ya. Iya betul. Nanti dari 25 pertemuan misal ya, dari 25 wajib pertemuan. Dihitung. Itu wajib dihitung. Ya, dari 25 pertemuan kan yang boleh kita nggak masuk kan 5 kali kan. Misal kayak gimana kan, 5 kali atau 4 kali lah maksimal. Aku selalu membuat kondisi, oke, aku njopok 6 mata kuliah, berarti aku gak melebu 24 kali satu semester. Tak gawe iku. Asal gak kuis, asal gak UTS UAS itu tak gawe. Itu selalu tak pakai. Buat apa? Buat organisasi, buat ini. Nah, tapi ada kompensasinya ternyata. Kehidupan sosialku mulai naik, tapi kehidupan akademiku mulai turun. Yang awalnya aku 375-an ya di awal. Iya, di awal 3,75-an itu kan. Sosial munggah, iki mudhun. Aku pernah IP semester itu 3,3, 3,4. Itu pernah. Yang artinya wong tua aku wis gini. Le, kon jare pengen ku melaut lulus kok ngene kan tiba-tiba wis mulai disentil kan aku kayak iya yo aku pengen ku melaut ya wis lah tahu gak namanya nanti artinya ada kondisi bahkan aku pernah kan aku balik mana gara-gara aku mulai suka bersosialisasi aku nyoba aku ku nanggone PLH siklus aku melu siklus aku melu munggah gunung aku Bapak ini enggak pernah terbuka ini terbuka ironik itu loh sing iya sing buat kamu terbuka kamu kan istilahnya sedang sangat seneng dunia akademis ya kok tiba-tiba terbuka itu sing membuat kamu membuka untuk himpunan melu PLH siklus itu gak umum itu ternyata ini loh itu salah satu di rootnya adalah kon selama mau kan tak bahas mana selama metal grader metal itu mau kan ternyata kan butuh berkas, butuh tulis, itu kan masih akademik banget. Yeah. Ternyata ketika kon wawancara, menurutku itu adalah saat dimana, ternyata wawancara itu gak melulu akademik loh. Pertanyaan itu kon iso gak kerja sama karo uang. Kon misal ono modelan kayak gini, modelmu ya apa menanggapi itu? Ini kayak ada. Terus aku baru mikir, ini aku penting ya. Kan goblok ya maksudnya wis umur sakmono wong gak merasa itu penting sebelumnya ya. Tapi aku pikir kayak ternyata ini penting ya. Oke, tak coba akhirnya karena pada dasarnya aku suka kegiatan fisik juga. Aku mulai kelas 5 SD sampai kelas 12 SMA aku. Aku kan atlet karate. Oh, I see. Aku sampai wis sapu ireng wis dan 2 waktu itu. Artinya dunia atlet dan dunia olahraga tuh nggak bisa lepas lah waktu itu. Meskipun aku lemu zaman biyen artinya ya kelas berat lah. Lek gak ngono gak kelas berat. Iya, perlu. Masuknya ngono. Bahkan sampai aku sing merasa waktu itu kayak aku iso deh mlebu siklus deh karena aku balik mana ya terchallenge lagi kayak uripku nang gone jurusan-jurusan ya pengen lah nang siklus itu. Sampai 6 bulan aku nang siklus tuh nyoba berbagai macam hal. Mulai munggah gunung, mulai jenenge arum jeram, ngono-ngono ku melu latihane lah. Iku mulai membuka ternyata ono ya sisi lain wong-wong kayak ngene dan aku bisa bilang lebih dari 50% arek siklus iku rada gak niat kuliah. Sorry to say, tapi aku juga sering melihat seperti itu. Apa bisa dikatakan Mas berarti kamu benar iso praktikal ya karena melihat tadi dibutuhkan soft skill lain, makanya kamu mau ikut, tapi berani ikut itu bisa dikatakan karena kamu pernah pas sekolah dasar sampai sekolah SM menengah atas itu pernah ikut karate kan, jadi kayak fisiknya masih ada lah. Selain akademis itu, nggak masalah lah, karena kan jujur aku memang kurang senang, mohon maaf. Saya ini agak lain. Memang aku seneng iku ya wis iku ae ngono. Memang aku bukan anti organisasi tapi tidak mengikuti karena ya aku malas capek sebenarnya saat itu ya tadi. Karena aku di kuliah itu ngene yo. Di kuliah itu aku tiba-tiba iki ya sok material banget ya. Artinya sok material yang fundamentalis sing pingine koyo psikologisnya tetap material. Aku udah mikir, apa sih diamond niku? Dek kok diamond niku apa sih? Kok larang nih Kak? Nah, ternyata kan aku
dari situ coba belajar. Oh, dia itu asalnya ya watu biasa loh. Ya. Tapi diasah-asah. Nah, tapi ngasahnya dia itu bukan cuma satu sisi ternyata. Hmm. Kan dari berbagai sisi kan. Dan akhirnya dia punya banyak sisi yang akhirnya bikin dia jadi precious. Satu, yang kedua, dia bisa memancarkan sinar dari manapun loh. Nah, aku akhirnya tak lebokno nang aku. Sok filosofis mana waktu itu. Aku pikirnya adalah sakjane uang ku ya padha lho. Jadi ketika kene cuma diasah satu sisi ku ya berarti cuma sisi tok ngono lho sing diasah. Akhirnya aku mencoba untuk mengasah berbagai macam sisi gitu loh. Dari situ aku menemukan, oh isok ternyata. Aku isok dadi wong sing koyo ngono, ngerti gak? Tiba-tiba di sisi lain berhasil dadi manusia berlian gitu. Iya, pengen ngono Diamond Man ya. Diamond Man. Jadi intinya aku mikir kayak oh isok loh. Ternyata meskipun energiku terkuras lek ngumpul wong liya lebih banyak, tapi aku juga bisa recharge. Introvert. Iya, bener. Aku tuh nggak suka saja ngumpul mbek wong akeh, cuma aku bisa memaksakan diri dan akhirnya oke, aku ketika itu memang harus gitu kan, ya nggak apa-apa. Gitu. Terus iki ya, kita coba journey ke depan. Terus S2, S3, itu anak backsound umum, wajar. Usia 30 backsound. Iya, biasa. Terus cerita S2, S3 aja. Terus lanjut S2 itu seperti apa? Kok akhirnya meneruskan? Berarti kan udah sangat tertarik ya. Menasbihkan diri menjadi manusia berlian ya kan? Iya, benar. Menasbihkan diri S1. Si filosofi bagus, maksudnya untuk ya kan kita berharap ada yang mendengarkan ya. Untuk para pendengar itu kalau ngasah, maksudnya dari filosofi berlian tadi kan untuk ke diri kitanya itu kayak nggak usah takut karena kalau misalkan kita tuh punya cita-cita, kita punya mimpi ingin menjadi sesuatu yang istimewa, yang berharga, ya berarti kayaknya kudu siap diasah. Harus siap. Ya kayaknya jadi kerikil lain, lo ditendang-tendang ngono kan. Ya S1 kerikil lah, S1 kerikil. Jadi itu baik untuk, maksudnya itu bisa diambil lah itunya si filosofi dari berliannya tadi. Ya memang dalam prosesnya filosofi itu sangat masuk. Betul dan menurutku sebenarnya mengasah itu bukan cuman dari kayak yang Oza ceritakan. Misalkan kan Oza, kalau dari Oza kan lewat organisasi, lewat himpunan, lewat yang kayak pencinta alam dan kawan-kawan gitu kan. Tapi ada banyak hal juga. Jadi mengasah itu bukan berarti harus kayak gitu. Kalau misalkan memang kayak misalkan Rio kan nggak terlalu into dengan organisasi, tapi faktanya kan ketika kamu S1 kamu ikut membangun atau menginikan sebuah laboratorium. Itu kan sebenarnya juga sebuah organisasi, cuman memang beda jalannya. Jadi lebih ke apa yang disuka dan sebenarnya mengasah itu kan artinya itu kan kayak dari awalnya apa nanti akan berubah menjadi sesuatu kayak gitu kan. Betul. Yang lebih ke arah yang lebih baik. Memiliki ini ya, intinya kita punya tujuan yang dicapai itu pengen menjadi lebih baik pokoknya melalui apapun it's okay. Ya. Tapi ada satu take a note sebenarnya. Hal semacam itu kan jadi tujuannya dari awal kita pengen achieve diri kita sendiri ketika. Iya, betul. Nah, betul. Tapi ada sebagian orang yang ujung-ujungnya memandang kita sebagai oportunis. Oh selalu. Itu nggak apa-apa karena akhirnya, kita tidak bisa mengendalikan pandangan orang lain ya. Iya betul. Sebenarnya ujungnya dapur mengepul itu kita harus oportunis. Iya. Kita ujungnya kalau misal ono wong pengen pengen melihat kita semacam kayak aku gak seneng wong iki terlalu oportunis ya terserah gitu kan. Ya it's okay. Ya orang selalu punya pandangan masing-masing lah, selalu itu. Iya. Tidak bisa dihindari. Terus S2, S3 seperti apa? Lanjut S2 terus S3. Mungkin ceritanya bisa digabung. Kayaknya sama. S2 ini lebih ke arah gini. Aku kan dulu selama S1 balik mana ya? Bapakku kan guru gitu kan. Yeah. Pasti kalau bisa dibilang pendapatan dari satu sumber gitu kan. Aku bukan dari kondisi yang karena PNS kan bukan yang minus banget, tapi juga bukan yang kaya banget gitu kan. Kayak menurutku PNS itu kelas yang paling susah karena tidak bisa mendapatkan requirement jadi penerima beasiswa. Iya, beasiswa nggak bisa. Tapi gaji saja ini gak dhuwur-dhuwur banget gitu gak? Betul. Akhirnya kan selama kuliah itu aku
yo balik mana ya jenenge arek kuliah S1 itu kayaknya biasa banget ya kalau jadi part time gitu. Aku waktu itu ngelesi arek SMA 5 Surabaya, ngelesi arek gini kan. Terus aku juga nyari beasiswa gitu. Aku beasiswa Jarum. Nah, dari situ karena kegiatanku kan full di akademik, ngajar, beasiswa, ya kan beasiswa kan juga ada kegiatan yang lain-lain, terus juga organisasi. Akhirnya aku akhirnya nggak mampu untuk menambah satu slot lagi kalau aku pengen aku pengen usaha. Biyen kan S1 ku koyo hype gitu ya. Ayo exchange nanggone luar negeri, ngerti gak? Oh iya. Iya kan, kan pasti ada. Nah, koncoku akeh sing koyo ngono. Ono sing budal nang Thailand lah, ono sing budal nang US lah, ono sing. Nah, balik maneh drive-nya adalah aku ngiri. Ngerti gak? Aku ngiri karena aku bisa menghidupi diriku sendiri dengan tambahan uang itu di sini, tapi aku nggak bisa achieve sesuatu yang sakjane aku pengen ngono lho Cili. Karena slotnya penuh ya. Slot waktunya sudah penuh gitu kan. Slot piringku sudah terlalu penuh dan ketika aku flashback maneh, aku zaman SD ku seneng banget karo Pak Habibie. Oke. Nah, artinya ya apa ya kapan ya aku iso nang Eropa, ngerti gak? Ada keinginan ke sana gitu. Akhirnya aku rodok ngiri waktu itu. Terus ada kesempatan menjelang tugas akhirku. Ya iku makanya pas Pak Agung wis dadi kepala departemen, ada beasiswa. Iki lucu, beasiswa ini nanggone NCTU. Oke. Beasiswanya nang NCTU untuk master. Iya. Aku ngomong, oh ya Pak, saya coba nyusun pemberkasannya, berkas itu. NCTU Taiwan ya, Jiaotong. Ayo, Jiaotong. Kan waktu itu sampai saiki sih ya, artinya sih masuk bagus lah nanggone Taiwan itu top 3 kan waktu itu. Top 3. Nah, akhirnya tak siapkan berkas, tapi karena aku juga nyiapin tugas akhir ya waktu itu sidang proposal dan macam-macam, ternyata aku telat 1-2 hari pengumpulan. Oke. Aku kayak wis gak iso akhirnya di situ kayak chaos lah. Itu aku ingat banget di 2015 sekitar bulan September Oktoberan. Itu kan beasiswa submission kan biasanya. Betul. Terus ternyata ya wis lah aku ikhlas waktu sampai Desember, sampai menjelang akhir Desember itu eksperimenku nggak jalan. Nanti magnesium kan sing pure banget kan nggak ada ya di Indonesia. Aku harus impor waktu itu di Sigma Aldrich Singapura itu nggak ada, kosong. Mereka harus nyari dari Jerman. Otomatis kan delay 2 bulan. Aku gak isok mulai ngecor, aku gak isok mulai macam-macam, gak isok lah eksperimen. Tanggal 10 Desember 2015 ikut hari terakhir di mana aku harus ngedrop tugas akhir. Oke. Wah, aku dengan berat hati akhirnya ngedrop tugas akhir. Cita-cita 3,5 tahunku ludes. Amblas nanggono bener-bener. Ya wes aku nothing tulus. 10 Desember iku aku ngedrop. Sisanya ya wes aku tinggal nunggu material ini jalan ya opo. Tinggal material ini datang gimana gitu kan. Terus tanggal 20-an 15 atau 20-an itu ono pengumuman. Ada profesor dari NCU datang ke ITS. National Central University. Iya, Central University. Taiwan. Waktu itu yang mereka datangi adalah teknik material, teknik mesin, sama teknik fisika, nggak salah. Apa teknik kimia ya, aku lali. Pokoknya di antara itu tiga profesor. Ya wes, aku wes nyiap not berkas sak durunge kan. Kondisinya kan aku udah ada berkas yang setengah siap pakai, tak gawa maneh ae. Waktu itu ada 30 orang di ruangan. Kita interview, sing keterima cuma 3. Aku, Pak Sutarsis, jadi apa jenenge? Biyen dosen waliku, Pak Sutarsis. Sama satu lagi Ainun, ono koncoku seangkatan. Nah, tahu aku. Iya, dari 30 orang itu cuma 3 yang diterima gitu. Balik mana 10% kan? Iki uripku kok 10% terus ya rata-rata. Dari situ 10% boleh gak apa-apa lah 10% bisa itu sing lulus dong. Tapi kan selalu kayak medeni ngono lho, ngerti gak? Tek kok nggone 10% kok selalu gitu kan. Akhirnya dari situ berangkat. Aku siap untuk berangkat.
Dan sing garai ngenes adalah aku berangkat dijadwalkan bulan Agustus, tapi 2016 ya. 2016 16. dosen pembimbing keduaku sing Bu Yuli ku mau wis ngene. Biyen nek nyelok aku kan Dika. Dik. Ya Bu, aku April wis budal Jepang, ate lanjut S3. Terus gimana Bu? Ya oleh awakmu gak sidang Maret, golek pembimbing maneh. Waduh, aku nang kono sajane aku wis konsep sidang Juli ya Juni lah ya. Wah, gak iso aku. Akhirnya aku Januari liburan gak mulai. Ngebut sampelku semuanya tak garap pengujian macam-macam. Aku sampai ben dadi bro karo pengujian uji tekan nanggone teknik sipil. Oke. Bapaknya tak telepon ya, Pak saya udah punya data. Ya wis minggu teko. Minggu teko. Ngono lah, sampai gak bayar biar pengujian lucu banget wis. Nah, akhirnya singkat cerita aku Maret tanggal 20 ngarak wisuda, koncoku dhewe sing 3,5. Tanggal 21 aku sidang. Sebel ya. Mari ngarak konco terus kene sidang ku ya Allah ngono kan. Isik normal lah. 4 tahun kurang sithik. Yo, akhirnya ya wes dari situ aku berangkat di bulan Agustus tanggal 25 nggak ikut wisuda. Berangkat. Yang tak pegang pertama adalah magnesium battery. Waktu itu repotnya Masya Allah, garap elektrolite wis. Garap elektrolite tok sak minggu, expired elektrolit itu cuma 8 hari nih gak salah. Wis ganti warna elektron ya. Ayo, warnanya kan wis ganti kuning ya. Iso digawe sampai akhirnya gitu. Nah, terus aku ngerasa 2 tahun masterku itu ya tak skip lah intinya masterku. Aku merasa master baik-baik saja. Aku juga aman waktu master. Aku merasa kok aku mari pindah setelah biomaterial ke baterai. 2 tahun gue kayak nggak cukup buat aku. Aku kayak nggak ngerti apa-apa lah waktu itu. Bahkan ditanya. Itu di NCU ya posisi? Iya di NCU. Aku ditanya perbedaan charge discharge ketika ketika baterai itu dilepas dari listrik sama menyolok listrik aja aku masih belum settle waktu itu pemahamanku. Betul. Ya kan? Butuh 6-7 tahun. Ayo akhirnya kan 2 tahun itu kayak aku sih geblek yo. Jatuhnya waktu itu ada drive yang aku malu sama gelarku. Impostor syndrome. Impostor syndrome. Iya, jatuhnya aku malu sama gelarku. Aku udah MSc tapi kok bingung dewe lek ditakoni. Akhirnya di situ aku kayak mutusin aku lanjut. Nah, tapi 3 bulan sebelum ngambil ijazah iku waktu itu kayak ya wis lah aku pengen nyoba nanggone kampus sing biyen pernah tak daftar gak sempet. NCTU. NCTU. Ya kan? Itu masih NCTU apa yang Ming Jatung wisan? Belum yang Ming aku masih yang NCTU Ming itu, ya, masih Jatung ya. Yang Ming itu aku tahun kedua, masuk tahun kedua tuh ganti jadi yang Ming Jatung. 2018-19 ya kayaknya. Ya, 2019 akhir 2020 lah. Ya. Nah, aku nyoba daftar itu 2 tapi aku tetap gak mau, artinya gak mau ngambil risiko ya. Aku daftar 2 di NCU juga, NCTU juga waktu itu. Keterima loro karo. Beasiswa juga keterima dua-duanya, aman. Tapi aku belum punya profesor kan di NCTU. Datanglah aku ke profesorku, Prof Chang. Prof, aku keterima dua-duanya. Loh kamu daftar kemarin? Iya kan kemarin aku minta surat rekomendasi kan. Oh jadi berarti kamu jadi daftar jadi. Ini Profesor Chang Rengkue ya? Iya, Profesor Chang Rengkue. CGC. Nah, Profesor nanya, terus yang mau ambil kira-kira mana? Ya nggak tahu karena profesor di sana saya nggak punya. Dengan PD-nya beliau ngomong ini, ambil aja NCTU, lebih bagus rankingnya. Oke, tapi ada kenalan profesor nggak? Itu bulan Juni. 2018 atau 19? 2018 Juni. Aku gorong sidang waktu itu. Tapi biasa ya profesor ya. Saat durunge revisian mari iku surat gak ditokno. Surat kayak ngurus ijazah lho. Akhirnya aku approach beliau untuk minta itu sebenarnya tapi beliau nanya akhirnya, "Ambil aja NCTU." Kenapa, Prof? Saya itu 1 Agustus kontrak saya berakhir di NCU. Saya pindah ke NCTU. Loh aku bingung ya aku nang ngono. Loh aku ngono. Ayo akhirnya profku ngomong, "Udah kamu di grup saya lagi aja, tapi pindah kampus." Oke, Prof. Berarti saya kan harus ngurus ijazah secepatnya. Langsung ditokno kertasnya karo wong. Ini saya tanda tangan, kamu segera ya ngurus. Jadi ditahan
Jadi, loh Prof, tapi revisi saya belum selesai. Gak apa-apa, kamu urus aja dulu, ini revisinya nanti disubmit inian. Oh iya, aku. Dan akhirnya dari situ, akhirnya S3 di satu grup yang sama, tapi pindah kota, pindah kampus. Bahkan aku pindahan dorm, waktu itu kan sih dorm ya, pindahan dormnya, kerdus baju-baju tak titip truk lab. Ya rezeki lah ya. Iya bener. Tapi ya Terus- di situ akhirnya. Terus cerita S3. Kita nanti sering lumayan ya, kita kan ada durasi aja. Mohon maaf. Ya, betul. Kebetulan di sini udah cukup gelap. S3 ya. Yang pengen saya tanyakan adalah turning point S3. Apa yang ini aja deh, apa karena mungkin misalkan nanti ada yang kayak pengen tahu lebih jelasnya, Ya. kita ada sesi lagi. Tapi Sesi lagi. yang sekarang mungkin lebih ke kayak Akademiknya yang dulu aja bikin- ya. apa yang ngebikin kamu itu kayak terhantam oleh situasi waktu kamu S3. Kamu kan waktu itu pernah ngomong sama aku sing cerita Ya. dulu tuh. Nah, itu Oh, di spoiler gitu. enggak, maksudnya kan aku pengen ngomong aja pernah Oke. cerita. Nah, aku diceritakan itu tadi yang kayak atau mungkin ada cerita lain aku nggak ngerti ya. Jadi waktu S3 itu apa yang benar-benar ngeubah seorang Oza? Karena sebenarnya ini disclaimer dulu untuk para pendengar. Menurut hemat kami, hampir jujur ya, S3 itu ilmu itu mungkin didapat nggak seberapa, tapi pelajaran hidup itu cukup besar. Betul. Satu. Dan Kita setiap bisa dibilang S2 itu S2 itu bisa untuk semua orang, tapi Betul. S3 tidak harus semua orang bisa merasakan S3 gitu. ya, betul. Jadi selalu ada titik balik yang mengubah segalanya sebenarnya S3. Sepertinya Betul, mungkin betul. bisa setuju seperti itu ya. Bisa diceritakan ya, titik baliknya seperti apa aja. Turningnya di S3 ya. Sebenarnya drive-nya ada dua sebenarnya drive-nya. Yang pertama itu profku berubah. Jadi ketika bisa kita dibilang aku ditreat selama aku mas, itu kayak ya udah aku ditreat sebagai mahasiswa biasa. Tapi ketika aku udah masuk S3, aku ditreat sebagai kolega. Ngerti nggak? Nah, artinya pressure-nya adalah ketika kamu ditreat sebagai kolega, kamu tidak bisa lagi bilang nggak bisa. Kamu bisa, tapi belum nyoba. Oke. Makanya sekarang belum kelihatan. Akhirnya di situ profku mulai berubah. Mhm. Akhirnya di tahun kedua aku udah ditagih manuskrip pertama. Mhm. Terus dari situ ya balik lagi lah dinamikanya, ada postdoc yang red flag lah menurutku, tiba-tiba nyuri ide bla bla bla, minta masuk ke paper meskipun dia nggak ngapa-ngapain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua aku menjelang nikah. Itu juga salah satu turning point di mana aku mikirnya adalah aku habis ini udah nggak sendiri lagi. Aku punya tanggung jawab tambahan yang bukan hanya tanggung jawab secara finansial tapi juga spiritual gitu loh, ngerti kan? Betul. Nah, akhirnya di situ sing awalnya aku kayak males-malesan dan artinya kayak pasti ada lah titik di mana kamu males-malesan dan lebih mentingin PPI timbangannya kuliah gitu kan. Itu akhirnya aku mikir ulang organisasi bahwa, tetap ya. iya tetap. Karena waktu itu master ya waktu master kan kebetulan barengan sama Cusnul waktu itu jadi rektor. Cusnul kan rektor UT ya. Rektor UT. Waktu itu, aku di sekjen. Ya, aku dikelilingi wong-wong hebat ya. Sebelahku mantan rektor. Ayo mantan rektor UT deh. Pas zaman itu UT lagi, artinya gini, koordinasi dengan PPI dipegang sama sekjen. Nah aku sekjen, nanti sering banget ngobrol justru waktu itu gitu. Dan ya itu menurutku adalah titik di mana master itu seisok lah sampai PhD tahun pertama. Nah akhirnya di PhD tahun kedua, supaya aku nikah bareng, terus progres juga rono rene kan. Akhirnya ya udah. Di situ aku mulai mikir enggak koyoke aku udah harus sudah mulai bergeser, nggak boleh ada lagi kegiatan organisasi yang ganggu. Nah makanya titik balikku adalah di 2019 pasca aku nikah, itu adalah zona abu-abu di mana aku mulai meninggalkan dunia organisasi mahasiswa, beralih ke akademik full, akademik oriented lagi. Tapi aku masih tetap punya pandangan yang secara sosial masih ada gitu. Disitulah akhirnya aku mulai ngobrol brainstorming sama dia. Aku kok ngerasa kosong ya, ngerti gak? Ngerti gak? Kan sing biasanya ngumpul sering sangat ngumpul paham. rapat, iya, sing biasa rapat dan macam-macam gitu kan di organisasi. Tiba-tiba aku
cut semuanya atas keputusan sendiri gitu kan. Aku cut semuanya. Terus aku ngerasa kosong waktu itu, kok cuma akademik toh. Yang artinya di akademik kan kita harus siap untuk gagal, berhasilnya mau kapan ngono lho ya. Artinya kita harus siap itu, dan aku tidak menemukan motivasi di sana. Aku butuh satu kegiatan lain yang bisa jadi pelarian, tapi aku nggak mau lagi kayak organisasi yang sebelumnya gitu. Akhirnya istriku ngomong, ya kamu lo seneng ngobrol, seneng ngomong, jajal ajakan wong ngobrol. Ya tapi ngobrol tok tidak menghasilkan apapun, nih ngapain kan. Terus aku pengen gawe sesuatu sing bermanfaat lah gitu. Nah di 2019 ke 2020 itulah brainstorming muncul Macarum itu. Sama istri berarti ya? Iya, karena makanya justru malah istriku yang men-trigger. Di awal aku takut maju mundur. Aku cuma mengawali tulisan di 2018 itu sering nulis tentang material lah di website. Selebihnya aku pengen bentuk lain. Qadarullah 2019 akhir Covid, ya kan? Iya betul. Nah, segalanya transisi ke online. Wah, di situ aku mulai menemukan surga. Semuanya online. Aku bisa bikin online sekarang. Aku ngontaki wong penting lah dalam waktu itu, kayak sih aku pengen undang 7 bulan 8 bulan gak ditanggepi. Kon sopo berarti ini kan ya. Terus portofolio burung ono ngono lah. Akhirnya balik mana aku ngomong nang bojoku. Ya apa dek, aku teh mulai ngene kesandung gak ditanggepi ini. Terus mana bojoku ngomong, mulai kok dosenmu dewe. Aku mikir, iya kok bodoh ya, aku gak mulai kebian ya. Aku akhirnya mulai di situ approach ke kepala departemen yang baru waktu itu, Pak Sigit. Aku ingat banget tanggal 9 Agustus 2020 kita siaran perdana Macarum, dan beliau jadi narasumber perdana. Terus akhirnya siaran kedua 2 minggu berikutnya aku ngundang mantan Kahima material seniorku 2013 kan 2011 ya kan. Aku beliau nang GMF sharing tentang GMF. Terus akhirnya mulai continue di situ sampai aku tidak menargetkan banyak-banyak. Aku kayak sampai akhir tahun pokoknya iso siaran ping 5 lah ya, aku mikir gitu. Ternyata enggak, malah sampai akhir tahun itu kita udah beberapa kali siaran. Terus tahun berikutnya aku nggak mau muluk-muluk, paling 20 siaran lah cukup. Ternyata bisa lebih gitu. Terus sampai aku bisa bilang udah selesai S3 pun aku justru malah proudnya kita dapat PhD itu cuma sebentar, tapi pas ngelihat portofolio bahwa Macarum ternyata segini loh gitu kan. Udah waktu itu udah sampai siaran ke 85-an. Aku mikir, aku udah bisa sejauh ini loh gitu kan. Akhirnya di situ kayak aku bakal ngerumusin yang lain. Nah dari situ aku sempat bikin coaching. Sempat bikin coaching. Waktu itu aku nggak banyak-banyak, target cuma 10 orang. 10 orang itu 5 dari 10 orang alhamdulillah lolos beasiswa kabeh. Ono sing LPDP, ono sing membuka kahuso, ono sing beasiswa nanggone Itali dan macam-macam lah. Waktu itu coaching ini ya preparation untuk berangkat scholarship. Jadi cuma 10 orang. Sampai sekarang aku belum berani lanjutin lagi karena di waktuku belum ada ini. Nah akhirnya dari situ aku mikir kayak ternyata drive-mu untuk merasa bermanfaat itu terkadang gini, secara jenjang, secara gelar rasa senangmu itu cuma sementara gitu. Tapi ketika kamu bisa achieve sesuatu yang itu bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk orang banyak, itu justru malah yang bikin kamu pengen bikin lagi. Akhirnya sampai tahun ini akhirnya kita bikin si Obral itu tadi. Ya. Yang mulai muncul segmen-segmen lain. Betul. Bisa nggak kita simpulkan bahwa Macarum ini seperti sakit hatimu dokteran muncul material? Bisa nggak dia ngomong Macarum ini muncul karena kamu hilang motivasi ketika PhD karena dihantam ketidakpastian tentang hasil PhD. Betul. Selalu seperti itu ya, terutama kita eksperimental. Betul. Kita punya tujuan tertentu, eksperimen ini lillahi ta'ala. Iya. Pokok bismillah, hasilnya kadang minus gak nol. Iya, benar. Apakah itu ikut trigger atau karena stop organisasi? Paling men-trigger itu karena apa? Berarti kan aku mencoba mencari motivasi lain kan untuk tetap keep going kan? Artinya kayaknya ya kalau aku berani mencoba untuk narik ke belakang, rootnya adalah karena aku
orangnya paling takut untuk menganggur. Oh. Jadi ketika aku melakukan satu hal dan aku punya waktu luang dan itu tidak dimanfaatkan, aku FOMO-nya adalah takut ketinggalan, merasa tidak produktif, ngerti kan? Nah, sedangkan dulu aku punya, aku PhD, gagal terus, lah gak apa-apa. Aku seenggaknya duwe pelarian organisasi, nang PPI lah, apalah itu masih ketemu orang. Jadi angin segar lah ya. Iya. Tapi setelah itu hilang, bener-bener yang awalnya aku ngerasa gagal PhD ini ya udahlah biasa aja gitu. Aku jadi merasa ini hal besar. Nah, pengennya adalah hal besar ini gimana sih biar nggak terasa, ngerti gak? Rada mudun. Nah, ya wis akhirnya tak larikan bahan bakarnya untuk ngasih manfaat lah ke orang lain. Kayaknya itu menurutku salah satunya ada efek dari tumbuh waktu kecil. Iya. Kayak Oza kan bilang kalau sama orang tua, maksudnya di keluarganya kan tipikal yang disiplin, yang strict gitu kan. Itu kan sebenarnya kita bertiga ini kan keluarganya hampir sama ya. Kalau kamu mau makan, kamu harus gerak. Kalau kamu mau punya uang, kamu harus kerja kan gitu nih. Iyalah, benar. Gitu. Nah, akhirnya ini ya keluarga hampir kaya. Kan kaya. Iya, benar. Menengah atau semuanya tapi level menengah terus kaya. Jadi akhirnya itu yang membuat kita itu terbiasa untuk, mungkin ya itu yang membuat kita terbiasa kadang merasa bersalah ketika tidak ngapa-ngapain. Betul. Ya, ini bukan berarti terus kini kudu kerja ngono terus ora. Maksudnya kayak kita harus tahu kapan waktu ada untuk istirahat, kapan ini untuk bekerja. Tapi intinya selalu ada hal yang dikerjakan untuk motivasi terus berjalan apapun itu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya anak atau mungkin punya adik itu building karakter dari kecil itu tuh akan mempengaruhi sampai seumur hidup sebenarnya. Betul. Karena ketika aku pernah menemui beberapa orang yang dari kecilnya itu misalkan nih anaknya males atau nggak mengerjakan sesuatu, dari lingkungannya itu tidak mensupport atau mendorong untuk bergerak sampai di titik misal ada ya pada kenal ada yang S3, ada yang udah kerja, itu membawa karakter itu Mas Ian. Jadi kayak yang males-malesan, yang kayak lepas tanggung jawab itu juga ada kayak gitu. Jadi itu kayak memang kita harus nge-build itu dari kecil. Keluarga itu seperti pondasi ya, yang membawa nilai kemanapun kita mau seperti apa perjuangannya, tapi tetap being resilient. Betul. Ya kan? Itu karena dari keluarga. Dan sebenarnya pertanyaannya masih panjang sekali. mungkin nanti kita lanjut, ada sesi kedua ya. Suatu saat kita lanjut karena tadi yang harus digali itu sebenarnya macarum. Mungkin nanti kita sesi sendiri aja ya untuk macarum kita bisa bahas. Tapi tadi ada value yang kita ambil gimana tadi dari keluarga Oza yang membentuk Oza seperti apa, keluarga yang terbuka, dialog di rumah yang selalu ada, terus beradaptasi dengan kondisi anak, itu sangat mempengaruhi dan sebenarnya itu jadi nilai yang selalu dipegang Oza. Bahkan Oza punya keluarga juga masih menggunakan nilai tersebut. Terus tapi ada satu hal yang tak hilangkan. Apa? Jelas strict main tangan aku nggak mau. Artinya aku udah mikir bahwa mungkin itu bisa membentuk aku zaman dulu gitu kan. Tapi sekarang ada kok cara lain gitu. Ya makanya wong tuamu ngajari kamu karate. Pintahan bales pintahan seenggaknya anakku sabu ireng tendang ter ya itu lagi enggak sih, tapi kan tadi kita bahas masalah kayak S1, S2, S3 sebenarnya kan dari journey-nya Oza itu kan ya mungkin seperti kebanyakan orang yang sedang mengalami itu bahwa kita tuh nggak boleh putus asa di tengah-tengah kayak gitu kan. Terus lagi juga kayak tadi Oza bahas masalah macarum. Kadang memang nah ini aku pernah dulu sama Mas Pong. Ada Mas Pong itu Kahimaku ya, Kahima 2000 Pong Datu ya. 10 itu aku pernah ngobrol kan. Beliau sekarang Mas Pong lagi di Jerman, lagi kuliah. Semoga Mas Pong mendengar. Nanti aku mention Mas Pong kalau gitu ya. Nggak, Mas Pong itu aku pernah nanya masalah passion ke Mas Pong. Terus Mas Pong itu bilang sebenarnya passion itu adalah sesuatu yang emang kita sukain kan. Tapi seringnya dari kita kadang itu mix antara
passion dan hobi. Hmm. Karena Mas mau bilang, ketika kamu punya passion nih, misalkan punya passion main musik genjreng-genjreng doang. Tapi kalau passion harusnya kan sampai ngulik, sampai kayak dalam-dalamnya musik klasik dan Kan kawan-kawan. ini ya, istilah merangkul kesulitannya. Betul, Ketika musik harus menghasilkan titik tertentu. Ketika kamu belajar makin dalam, kamu kan akan menemukan kesulitan tuh. Iya. Nah, kamu baru bisa bilang itu passionmu apa bukan ketika kamu menghadapi kesulitannya. Nek misalnya kamu menghadapi kesulitannya, kamu enjoy dan bukan enjoy, ya pasti capek. Cuman kayak oke, aku akan bertahan di sini nih untuk kayak gini dan bisa melewatinya. Itu passionmu. Tapi nek misalnya kamu kayak duh kesel aku wes kah golek sing liyane ae. Ah berarti aku mek hobi, mek jajal-jajal ae kok ngono. Jadi seringnya tuh sekarang campur aduk kan aku gak pengen belajar iki passionku apa ya? Nyanyi belajar cerita di Oza kan akhirnya menemukan passionnya ketika berjuang keras kan. Betul. Kok memang seneng kedokteran, maupun material, ya kan. Pengen berprinsip seperti berlian, mengasah diri menjadi lebih baik. Jadi seneng kan mlebu ikut terjun, tapi tetap ono kedokteran nih. Tugas akhirnya biomaterial. Itu nggak menghilangkan apa yang disukai, tapi tetap bekerja keras menemu passion baru kan di dunia material. Masuk S2 baterai. Baterai yo ditenani kurang bablas namanya sampai pirang tahun itu. Oza adalah belajar. Ke situ ya. Jadi belajar apa? Iya, betul. Itu tuh dia akan ini mastering skill lah. Betul. Terus waktu bangun Macarum, ini kan Macarum kan istilahnya bukan bisa akademik tapi bukan akademik gimana ya? Kegiatan sampingan awalnya ya. Bisa dibilang kegiatan sampingan. Betul. Pelarian lah aku ngomong. Pelarian. Dan sebenarnya kan kesulitannya juga banyak kayak itu mental loh bos. Kamu gak sesuatu kayak nasi ngerungokne apa mana memang berniat untuk 7-8 bulan ya nggak ada yang reply. Ini kan gak pengen ini kan maksudnya ada awalnya kan aja yo sak-sae lah kayak tapi kan Auza dengan niat sampai bikin dan kawan-kawan kayak gitu nggak ada itu kan pasti perasaan hati kan kayak apa aku mundur aja pasti anak rasa-rasa kayak ngono kan. Semoga ini bisa meniru Macarum ya. Amin. Bisa konsisten. Amin. Kas. Yang perlu diomong itu bapak ini kan enggak konsisten. Jadi maksudnya itu tadi. Jadi kayak dari Oza dari sesi malam ini, sesi saat ini tuh kita belajar dari Oza bahwa ketika sesuatu itu tidak bertemu, ketika kamu menginginkan sesuatu tapi gak ketemu ambek sing mbok pengen bukan berarti kamu kudu mandek. Iya. Jadi kamu kudu terus lanjut terus aja ngono kan. Dengan lanjut itu dalam artian tapi aku yakin pasti Oza memilih lanjut dengan beberapa strategi. Bukan blinded ya, blindedly. Maksudnya kayak sak-sak itu kan part of pasrah. Betul. Tapi tetap ono koyo strategi iki planet iki. Effort lah, iya betul. Jadi karena ketika kita jalan tanpa arah ya sebenarnya ini oyot memang muter-muterin kok gak ada kondisi kayak itu kan bukan berawal dari terapi. Kita muncul dari terapi stres. Jadi semoga tapi terakhir ya. Fun fact terakhir. Aku bikin Macarum ini. Ada beberapa orang yang approach aku justru malah sebelum aku bikin Macarum mereka semacam skeptis dan kayak apa ya lebih menjauh lah waktu itu. Artinya mereka menjauh karena artinya lebih ke arah apa sih kan gawe ngene-ngene gitu loh semacam itu. Tapi setelah cukup sustain mereka dekat lagi ya boleh programmu kita akuisisi ke sini gitu ke organisasi ini ada banyak orang yang seperti itu dan akhirnya di situ aku akhirnya di situ apa ya enggak biyen ae aku mbok lempari krikil masuk saiki tiba-tiba ngene kan ya akhirnya aku nggak mau dan balik lagi aku dicap kon oportunis diajak kerja sama kan nggak gelem tapi di situ aku lebih memilih untuk ya sudah kita kita manusia pasti ada yang nggak suka ya kan. Iyalah. Dan ya mungkin sebelum nutup aku mau punya rekomendasi ini buku apik banget. Oke. Kon lek pengen tuku wocon iki mantep. Nek pengen tuku wocon ya apa sih? Tuku wocon nek pengen. Kuali lek pengen moco tukuan. Aku terlalu kewanen. Terlalu kewanen. The courage to be dislike. Iya. Aku terlalu kewanen nih. Bener. Teman-teman
yang di Indonesia. Oh, ini nih perlu dibaca betul. Ini juga perlu nih. Gak kelihatan. Ini mungkin kamera sini aja. Nah, ini mati HP ku. Oke. Matikan. Oke. Ya, itu juga bisa. Teruslah bodoh Relia, jangan pintar. teruslah. Ya, itu menarik. Jangan pintar. Ini biar makin paham kondisi ini. Oke, Zak, terakhir mungkin ada pesan-pesan untuk generasi selanjutnya. Mungkin yang masih 20-an. Kita kan kebetulan sudah tua banget ya, 30. Iki sakit Punggung. Lala bocil. Makanya ini fun fact. Punggungnya kita udah tua. brainstorm. Kan kita terinspirasi kayaknya buat YouTube terinspirasi dari Endgame Pak Gita. Ya, terus jenenge apa ya sing apik terus Bu iki. Jadi start game main. Oh ya bener. Pak Gita kan wis tua ya. Dewe sik 6 ya yuk start game. Mantap. Iya. Pesan-pesan terakhir, Zak. Jangan buru-buru dapat predikat sukses. Pengen umur 20-an lah terutama. Soalnya karena apa? Menurutku sukses itu gak ono sing ngerti kapan kamu mau sukses, ya kan? Kapan kamu bisa memulai dan nantinya bakal sukses itu gak ngerti kita. Yang sering dilihat kan area-area saya kan kayak FOMO. Wah, 20-an, dua bisnis api, dua apa jadinya gerakan api ngene ngono. Kripto, ya ujung-ujungnya iya gitu-gitu lah. Ujung-ujungnya kan hilang arah. Mereka kayak aku pengen koyo iki, padahal fundamentalnya apa, mereka pengen apa, mereka belum tahu sebenarnya. Jadi menurutku jangan FOMO lah. Artinya mereka mau sukses duluan ya sudah. Mungkin starting point-nya mereka duluan. Yang kita bisa lakukan ya kita nyoba terus saja. Mungkin gagal dulu di sini, pindah. Kayak lebih ke arah kita harus lebih fleksibel lah jadi orang itu. Prinsip tetap dipegang tapi jalurnya terserah. Dan mungkin banyak merefleksi dengan diri sendiri ya. Jangan terlalu melihat orang lain seperti itu. Atau mungkin nih aku nambahin dikit. Jadi Oza ngomong masalah FOMO ya. Ini biar anak-anak muda ini pikirannya itu ya kita karena kan S3 kita kan alhamdulillah sudah pernah menjalani S3. Ya. Berpikirnya kan POV ini sok bulat ya. Enggak mek teko satu sisi dua sisi. Gila teoriku spherical thinking. Jadi ngerti apa ya mikir spherical thinking ya guys. Spherical thinking. FOMO itu sebenarnya baik. Karena ketika kita FOMO berarti kita tuh sedang melihat sesuatu untuk aku iso pengen niru iki kayak ngono kan. Nah, tapi sebenarnya saya diomong aja FOMO ne kudu nang hasile. Iya. Tapi nang gone proses. Gimana cara mereka memulai, gimana cara mereka memaintain. Nah, iku sing kudu dingerteni ngono kan. Gak mek FOMO nang gole tok ngono lho. Kayak pengen maraton ki FOMO maraton. Dek mek pengen FOMO kalungan medali ambek nyokot medali. Sikile coklat sepurane bro. Tapi cara mengatur energinya ya ampun. Nah, kan terlalu banyak ya sekarang karena sosial media terutama. Jadi akhirnya akhirnya akan jadi bencana karena nggak ngerti gimana prosesnya. Jadi kan ikulah sing kudu. Berarti FOMO iki apik tapi maraton contohnya sikile coklat tapi hal-hal lain mungkin mental kena itu mengobatinya lama. Betul kayak gitu. Itu sih. Oke, mantap sekali. Mungkin nanti suatu saat ada sesi lain kita bisa lanjut lagi tapi ini cukup menarik pelajarannya. Terima kasih atas waktunya Oza. Sehat selalu. Sehat selalu. Salam untuk keluarga di sana. Insya Allah. Semoga apa yang dilakukan semakin berkah. Amin. Amin.